Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala SMPN Negeri 1 Tambarejo, yang saya hormati Bapak Ibu guru beserta staf karyawan TU, dan yang saya banggakan anak-anakku sekalian beserta didik kelas 7, 8 maupun kelas 9 yang berada di rumah masing-masing. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini Jumat tanggal 4 Desember 2020, semoga kita diberi selalu kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam masa pandemi Covid-19 ini. Maka dari itu, kami menghimbau untuk tetap menerapkan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Kemudian, sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah panutan bagi kita, beliau adalah suri tauladan bagi kita, beliau adalah uswatun hasanah bagi kita. Maka jika kita mengaku hambanya, marilah kita bersama-sama mengikuti apa yang telah beliau ajarkan. Salah satunya adalah tentang ibadah atau tentang syariat yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Jumat religi pada pagi hari ini akan membahas mengenai zakat mal. Pengertian zakat mal. Zakat mal adalah bagian dari harta kekayaan seseorang atau badan hukum yang wajib diberikan kepada orang-orang tertentu setelah mencapai jumlah minimal tertentu dan setelah dimiliki dalam jangka waktu tertentu. Zakat mal itu adalah artinya harta. Jadi zakat mal adalah zakat harta benda yang sudah mencapai jumlah minimal atau mencapai satu nisab tertentu dan setelah dimiliki dalam jangka waktu tertentu atau dinamakan haul kalau sudah 1 tahun. Berikutnya adalah hukum zakat mal. Jadi hukum mengeluarkan zakat mal adalah fardu ain bagi setiap muslim yang mampu dan telah memenuhi syarat-syaratnya. Jadi zakat mal itu adalah fardu ain atau wajib bagi setiap individu kalau sudah memenuhi syarat-syaratnya, sudah mampu memenuhi syarat-syaratnya. Syarat wajib zakat fitrah. Ya. Yang pertama adalah Islam, berakal, dan balik. Kemudian yang kedua adalah merdeka. Yang ketiga, hak milik sempurna. Yang keempat, mencapai nisab. Kemudian yang kelima, telah mencapai haul atau 1 tahun. Kecuali untuk buah-buahan, yaitu pertanian atau harta temuan, tidak mesti menunggu 1 tahun. Dan untuk binatang ternak yang wajib dizakati ialah
yang digembalakan di padang rumput. Berikutnya dalam zakat mal kita akan membahas mengenai harta yang wajib dizakatkan. Yang pertama adalah emas dan perak. Nisab emas adalah 20 miskol atau sama dengan 93,6 gram. Zakatnya 2,5%. Nisab perak 200 dirham sama dengan 624 gram. Zakatnya 2,5%. Jika emas atau perak lebih dari batas minimal nisabnya, maka kelebihan zakatnya diperhitungkan sesuai dengan kelebihan dari batas nisab minimalnya. Yang kedua, harta yang wajib dizakatkan adalah zakat pertanian. Tanaman yang wajib dizakati adalah biji-bijian yang menjadi bahan makanan pokok seperti gandum, biji gandum, jagung, padi, kedelai, dan kacang tanah. Nisabnya 750 kg setara dengan 5 wask. Kadar zakatnya 10% jika tanpa biaya irigasi atau pengairan. 5% jika ada biaya pengairan atau irigasi. Waktu zakatnya yaitu setelah panen, tidak usah menunggu 1 tahun, tapi ketika panen itu langsung dizakatkan. Cara mengeluarkan zakat, hitung nisab setelah tanaman dibersihkan dari kulitnya. Keluarkan zakat sesuai kadar nisab menurut pengairan yang dilakukan tadi. Kalau langsung air hujan tanpa irigasi atau tanpa pengairan, langsung air hujan, maka kadar zakatnya 10%. Kalau menggunakan bantuan pengairan atau irigasi atau pakai diesel, ya nyedot pakai diesel, itu zakatnya 5%. Berikutnya adalah zakat perdagangan. Harta perdagangan adalah semua yang diperuntukkan untuk diperjualbelikan dalam berbagai jenisnya, baik berupa barang seperti alat-alat, pakaian, makanan, perhiasan, dan lain sebagainya. Nisab barang-barang perdagangan senilai 93,6 gram emas dengan kadar zakat yang harus dikeluarkan sebesar 2,5% setelah berlalu 1 tahun. Cara mengeluarkan zakatnya yaitu pada awal tahun dihitung nilai barang dagangnya jika sudah mencapai nisab. Pada akhir tahun dihitung kembali jika sudah mencapai nisab harus dikeluarkan 2,5%. Yang keempat, zakat hewan ternak. Hewan yang wajib dizakati adalah hewan yang termasuk bahimatul al-anam, yaitu unta, sapi, kerbau, kambing, atau domba. Selain hewan al-an'am tidak wajib dizakatkan, seperti kuda, keledai, ayam, ikan, kecuali jika semua dijual maka masuknya dalam zakat perniagaan atau perdagangan. Hewan ternak, sapi dan kerbau, nisabnya jika sudah 30 sampai 39 ekor, kadarnya 1 ekor sapi jantan atau betina usia 1 tahun. 40 sampai 59 ekor, 1 ekor sapi betina usia 2 tahun. Jika sudah mencapai 60 sampai 69 ekor, maka kadar zakatnya
mengeluarkan zakatnya 2 ekor sapi betina usia 1 tahun. Jika mempunyai 70 sampai 79 ekor, zakatnya 1 ekor sapi betina usia 2 tahun dan 1 ekor sapi jantan usia 1 tahun. Jika sapi atau kerbaunya 80 sampai 89 ekor, maka zakatnya 2 ekor sapi betina usia 2 tahun. Jika sapi atau kerbaunya 90 sampai 99 ekor, maka zakatnya 3 ekor sapi betina usia 1 tahun. Setiap bertambah 30 ekor, kadar zakatnya ditambah 1 ekor. Kemudian berikutnya hewan ternak, kambing atau domba. Jika mempunyai kambing 1 sampai 39 ekor, maka kadarnya atau zakatnya tidak usah zakat, tidak ada, belum zakat. Belum mencapai 1 nisab. Kemudian jika mempunyai kambing 40 sampai 120 ekor, maka kadar zakatnya atau mengeluarkan zakatnya 1 kambing dari jenis domba yang berumur 1 tahun atau 1 kambing dari jenis mais yang berumur 2 tahun. 121 sampai 200 ekor 2 ekor. 201 sampai 300 ekor zakatnya 3 ekor. 301 sampai 400 ekor zakatnya 4 ekor kambing atau domba. Setiap bertambah 100 ekor, kadar zakatnya ditambah 1 ekor. Kemudian yang kelima adalah zakat barang tambang atau rikas atau hasil laut. Barang tambang adalah barang-barang yang dikeluarkan dari bumi dan punya nilai seperti emas, perak, besi, dan timah. Rikas adalah harta yang ditemukan di atas bumi. Hasil laut merupakan semua hasil eksploitasi laut seperti kerang, terumbu karang, rumput laut, dan lain-lain. Barang tambang, nisabnya senilai 85 gram emas. Kadar zakatnya 2,5%. Waktu mengeluarkan zakat langsung setelah mendapatkan. Caranya, menghitung nilai barang tersebut, jika mencapai nisab langsung dikeluarkan zakatnya. Berikutnya adalah hasil laut. Sama, nisabnya senilai 85 gram emas. Kadarnya 20% tunai. Kemudian waktunya langsung setelah mendapatkan. Caranya sama seperti barang tambang, menghitung nilai barang tersebut, jika mencapai nisab langsung dikeluarkan zakatnya. Kemudian yang berikutnya adalah harta rikas atau harta temuan. Sama dengan hasil laut, baik nisab, kadar, waktu maupun caranya. Ya, berikutnya kita akan membahas mengenai zakat profesi. Zakat profesi adalah zakat hasil usaha yang kita lakukan. Profesi yang dimaksud adalah pekerjaan yang memiliki keterampilan khusus seperti dosen, dokter, insinyur, pengacara, akuntan, dan sebagainya. Para ulama berpendapat bahwa penghasilan para profesional wajib dikeluarkan zakatnya dengan ketentuan nisab sama dengan emas dan kadar zakatnya 2,5%. Teknis pemberiannya bisa setiap tahun, setiap bulan, atau setiap saat mendapatkannya. Berikutnya kita akan membahas mengenai orang yang berhak menerima zakat. Orang-orang yang berhak menerima zakat disebut mustahik. Berdasarkan Quran Surat At-Taubah ayat 60,
orang yang berhak menerima zakat yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah fakir, yaitu orang-orang yang tidak memiliki harta kekayaan dan tidak mempunyai penghasilan yang tetap sehingga tidak dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari. Yang kedua adalah miskin, yaitu orang yang memiliki pekerjaan tetap tetapi penghasilannya tidak dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari. Berikutnya, yang ketiga adalah amil, yaitu orang-orang yang mendapat kepercayaan untuk mengurusi zakat, baik menerima maupun membagikannya. Berikutnya, orang yang berhak menerima zakat yang nomor 4 adalah mu'alaf, yaitu orang-orang yang baru memeluk agama Islam sehingga masih memerlukan bimbingan dan pembinaan karena imannya masih lemah. Yang kelima adalah rikob, yaitu hamba sahaya yang dijanjikan oleh tuannya untuk dimerdekakan dengan menebus dirinya dengan uang atau harta tertentu. Berikutnya, yang keenam adalah ghorim, yaitu orang yang berutang tidak untuk kemaksiatan dan ia kesulitan untuk membayarnya. Kemudian yang ketujuh, sabilillah, yaitu semua usaha untuk menegakkan dan menyebarluaskan agama Islam seperti pengembangan pendidikan, kesehatan, dakwah, panti asuhan, dan lain sebagainya. Berikutnya, yang nomor 8 yang terakhir, orang yang berhak menerima zakat yaitu ibnu sabil, yaitu orang-orang yang mengalami kesulitan dalam perjalanan, sedangkan perjalanan yang ditempuh itu bermaksud baik. Kemudian yang terakhir, dalam bab zakat mal ini kita akan membahas mengenai hikmah zakat. Yang pertama, hikmah zakat adalah menumbuhkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, membersihkan harta yang dimilikinya. Yang ketiga, mendidik manusia agar senantiasa sadar bahwa harta miliknya secara mutlak dan bukan merupakan tujuan hidup. Yang keempat, hikmah zakat sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan menghapuskan dosa. Yang kelima, hikmah zakat bertambahnya rezeki. Yang keenam, mendatangkan kemaslahatan kepada masyarakat. Yang ketujuh, menumbuhkan kerukunan dan kasih sayang.